Saya sudah mengundang beliau ini sejak lama, namun karena kesibukan beliau dan sarana beliau sekarang baru berkenan hadir di Malam Channel. Mudah-mudahan tentunya podcast siang kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun di dalam podcast ini, di dalam video ini saya memberikan informasi dan gambaran buat kita semuanya. Saya bukan mengajak untuk mengcopy atau mengikuti atau menjadi follower dari narasumber. Saya memberikan informasi seputar trading, kemudian sistem trading, dan tentunya money management trading, supaya kedepannya sobat trader semuanya bisa memahami apa yang disampaikan narasumber, dan tentunya kita memahami layanan-layanan yang serupa yang seperti dimiliki oleh narasumber. Ya. Kenapa saya bisa profit ribuan persen? Oke, ini yang ditunggu-tunggu ini. Ini kalau udah profit ribuan ini yang ditunggu-tunggu ini. Wah, cakep. Oke. Wah, lampunya belum hidup ini. Iya. Oke, Mas Eni Tracker sampai kemeringetan ya. Mohon maaf. Sobat trader semuanya, tadi kita sudah mendapatkan cash management, bagaimana menggunakan cash management. Kalau yang menjelaskan itu pelaku itu detail gitu loh. Beda dengan yang nanti menjelaskan saya, tidak ada yang mengakui. Tapi kalau yang menjelaskan ini yang pelaku atau tradernya tentunya jadi masuk akal dan kita jadi paham tentang apa itu cash management. Kemudian cash management cara trader hebat Henry Checker cepat kaya dari forex trading. Nah, ini kuncinya ini. Ini kuncinya yang biar cepat kaya dari forex trading ya ini. Sebentar lagi kita akan bahas. Mas Henry Checker silakan minum dulu. Rokoknya masih? Masih, Pak. Baik, sobat trader semuanya. Di video berikut ini, saya akan membahas bagaimana keuntungan kita menggunakan strategi cash management. Kalau di bahasan sebelumnya tadi, kita bahas atau sharing bagaimana cara menggunakan cash management. Cash management adalah sistem trading yang digunakan oleh Mas Henry Checker dan mungkin bisa digunakan oleh trader-trader lainnya. Namun karena Mas Henry Checker ini sudah terkenal di copy trade dan di edukator, tentunya yang diekspos hanya Mas Henry Checker. Dan bahkan saya sendiri kalau ada peluang, saya juga menggunakan cash management ini. Kenapa? Kalau kita punya modal katakanlah 1.000 dan ada peluang bagus agar dana 1.000 ini tidak habis, maka saya hanya menggunakan untuk trading $100 atau 10%-nya. Ketika market tidak sesuai peluang yang kita harapkan, tentu kita hanya akan kehilangan $100. Namun apabila market sesuai dengan momen yang kita harapkan, peluang yang kita harapkan, tentunya kita bisa gulung profit sebanyak mungkin lebih dari $100 tersebut. Tentunya ini salah satu cara yang risk-nya jelas, yang risikonya jelas. Karena kita tidak akan bisa geser-geser SL. Katakanlah kita menggunakan dana full 1.000 dan kita meletakkan risk 10%, kita bisa membatasi $100 dengan SL. Tapi sesuai survei yang Mas Henry Checker tadi sampaikan, trader itu suka geser-geser SL, suka average, suka berharap, dan akhirnya kita kehilangan lebih dari $100 tersebut. Dengan menggunakan cash management tadi, kita terhindar dari geser-geser SL, kita terhindar dari slipback, kita terhindar dari gap, dan tentunya kita terhindar dari harga yang di luar dugaan kita. Misalnya gerakannya cepat, kita hanya akan kehilangan 10%. Saya sudah bergabung lagi dengan Mas Henry Checker. Tentunya yang dinanti-nanti adalah bagaimana menggunakan sistem cash management untuk cepat kaya, untuk menggulung profit. Mas Henry Checker sudah ready? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, sobat trader semuanya.
Di bahasan berikut ini bagaimana kita menggunakan money management, cash management untuk mendapatkan profit yang maksimal. Silakan Mas Hendri Cagar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya tadi sambil minum, sambil ke toilet dan sambil menikmati teh ataupun es degan di sini. Saya juga menonton live-nya juga ya di sini nih. Saya menonton live dan beberapa komen saya lihat juga ada. Alhamdulillah, terima kasih komen-komennya sifatnya positif dan walaupun nggak positif juga nggak apa-apa. Yang penting itu semua komen saya anggap baik dan tentunya itu sangat memotivasi atau mendorong saya untuk lebih semangat memberikan ke teman-teman semua. Ya. Iya. Oke, jadi kenapa BOC bisa profit ribuan persen dan kenapa sering MC? Yang sering MC, ya kan? Yang sering MC sudah saya jelaskan ke Pak Marlam. Dan sekarang giliran yang ribuan persen. Nah, sekarang saya kasih gambaran begini. Saya modal $200. Dengan Pak Marlam modal $10.000. Oke. Nah, $200 ini kalau saya entry 0,50, saya punya ketahanan 40 pip. Anggap aja. Iya. Kalau $10.000, ini entry-nya Pak Marlam tadi kan berdasarkan ML-nya 0,10. Nah, 0,10 ini pencapaian Pak Marlam ini berapa Pak Marlam targetnya? Targetnya 50 pip. 50 pip. Berarti Pak Marlam kalau kena TP $50 ya? $50. Oh, tapi belum tentu Pak Marlam entry dengan lot 0,50. Ya. Benar kan? Ya. Walaupun berani, tapi berdasarkan ilmu yang saya dengar-dengar dari luar sana, entry-nya kan 0,10. Rata-rata. Awalnya 0,10. Ya, awalnya. Kalau kan? modal 10.000, awalnya 0,1 rata-rata. Dan saya sendiri juga 0,1 awalnya. Awalnya ya ini ya. Terus saya entry 0,50. Pak Marlam profitnya $50, entry 0,10 dengan 50 pencapaian 50 pip. Kalau saya entry 0,50 dengan pencapaian 50 pip, maka yang saya dapat adalah $250. Maka keuntungan yang saya dapat adalah 140%, Pak. 140%. Benar nggak? Kok 140? 125%. Ya. Yang saya dapat. Nah, ketika harga ini bergerak lagi dan itu membentuk pola yang sesuai dengan BOC, ini akan saya menambah lot. Saya akan menambah lot. Tapi menambah bukan berarti langsung profit nambah-nambah, enggak. Kita nunggu dulu harga melakukan konfirmasi dan harga itu sesuai dengan pengamatan saya selama ini akan saya tambah. Nah, ini aduh nggak connect lagi. Kemarin saya deposit 1.000, sekarang sudah jadi 2.400 kurang dikit. 100%. Deposit 1.000 jadi 1.000 berapa nih? Saya konekkan dulu, Pak. Baik, Sobat Trader semuanya, saat ini masih bersama narasumber trader hebat Hendrik Cagar. Beliau adalah trader yang menggunakan strategi BOC atau based on candle, kemudian menggunakan money management, cash management. Udah Pak Malam, ini kan saya tunjukkan ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ini juga saya masih running profit di USD CHF ini. Oke. Saya masih posisi buy di USD CHF. Ya. Profit saat ini running $23. $23 karena saya tadi entry karena ada Pak Marlam meeting, jadi ya tidak se ekstrim biasanya saya melakukan transaksi. Karena tidak bisa fokus tentunya. Fokus ya, kita harus fokus, Pak. Oke. Dan ini baik. saya akan menunjukkan all history saya, contoh cash management saya. Ini ya Pak Marlam, all history ya. Iya. Jadi biar lebih detail itu teman-teman kan banyak yang ini. Di Marlam Channel berdasarkan data, tidak berdasarkan katanya. Deal ya Pak ya, all history ya, saya klik ya. Iya, all story. Oke, all history. Dan ini saya depositnya 1.000 Pak Malam ya. Iya, 1.000. Transfer
from wallet Ya. 1.000. Dan ini kelihatan nggak Pak Malang? Ya, profitnya 1397 dolar. Nah, tambah yang running 140%. oke. Ya, sekitar 140%. Jadi yang saya jelaskan awal tadi saya ulangi, ketika kita modal $10.000, entry 0,1 atau entry 1 lot, belum tentu ketika kita terfloating, ketika kita minus, kita akan cut posisi itu, yang ada sebaliknya, rata-rata yang terjadi seperti itu. Dan Ya. ketika kita punya modal lebih kecil, maksudnya kita minus 300, ya modal kita berarti 300 itu. Berarti kan siap loss saya hanya 300. Iya. Saya siap loss dengan modal segitu. Dan itu saya gunakan untuk melakukan bom entry dengan lot yang tentunya orang bilang, wah tradingnya gimana Pak? Ya itu gini. Nah itulah sistem saya. Gitu. Sistem saya yang saya gunakan seperti itu, dengan modal kecil, profitnya maksimal. Belum tentu, kadang ada yang bertanya, loh si ceker itu dia bisa modal 100, bisa modal $50 dengan profit ribuan dolar, bisa profit sekian. Kenapa dia tidak modal 50.000 atau $10.000? Dia modal $100 bisa jadi 1.000. Berarti kalau dia modal $10.000, logikanya pertanyaannya seperti itu. Nah iya, berarti kalau dia modal $10.000, dia hasilnya akan luar mendapatkan biasa. keuntungan yang $1 juta kan gitu. Ya. Nah, cepat kaya dong kan gitu. Cepat kaya. Nah, jawaban saya seperti ini. Saya belum siap kehilangan dana dengan nominal segitu dalam waktu singkat. Tapi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang ribuan dolar dalam waktu singkat tapi dengan modal kecil. Oke, paham. Ya. Nah, terus bagaimana win rate-nya dalam 1 bulan? 1 bulan itu ada 20 hasil hari aktif. Akhirnya. Nah, gitu. Dalam 20 hari aktif kita melakukan trading. Sekarang begini Pak Marlon. Ya. Saya itu terpondasi atau terbentuk dari sistem judi. Oke. 20 hari ini ada 20 shot, 20 tembakan. Oke. Kalau saya modal $100, ini saya bagi akun ini menjadi 10 akun. Berarti kan saya ini punya nyawa 10, Pak Malang. Oke. Nah, satu nyawa pertama ini saya tembakkan, selesai. Satu nyawa kedua saya tembakkan, selesai. Satu nyawa ketiga saya tembakkan, dapatnya ratusan persen. 200%, ribuan persen, misalkan jadi 200 atau jadi 150, berarti 1.500. Nah, ini kan modal awal saya ketutup. Ya, oke. Paham. Dan ketika kita sudah berbicara tentang trading, ketika kita berbicara tentang entry, itu tidak mungkin kita melakukan entry itu asal. Artinya begini, begitu lihat peluang pasar masuk, nggak seperti itu Pak. Oke. Nah itulah yang saya namakan dengan cash management. Cash management selalu membidik posisi ketika posisi itu benar-benar terkonfirmasi dan valid. Tapi tetap kita akan kembali lagi Pak Marlon. Kita akan kembali lagi bahwasanya pasar itu bukan punya mbah saya. Oke, baik. Segala sesuatu itu bakal bisa terjadi di situ. Ya. Dan banyak juga trader yang bilang apa yang sudah dihasilkan dari trading, apakah dia murni trading? Saya 100% hasil yang saya dapat dari trading, dan apa yang saya hasilkan, banyak yang saya hasilkan. Dan itu mungkin nggak perlu akan saya pertontonkan ke teman-teman semua. Kesannya lebih ke Jongkak. Kurang itu gitu. Kalau memang perlu silakan datang ke rumah saya. Oke, baik. Kalau perlu bukti bisa ketemu Mas Hendrik Ceker, nanti diantar. Itu lebih nyaman daripada Mas Hendrik Ceker pamer-pamer di sosial media atau di Marlam Channel. Nah, itu kesannya sombong saya. Oke, udah muka-muka saya muka-muka sombong, muka-muka jahat ini kan. Bukan saya yang ngomong ya, Mas Hendrik Ceker sendiri. Muka-muka sombong gitu. Tambah sombong nanti saya didoain orang. Oke, baik. Nah, lebih ke hasil. Saya pernah mencapai hasil nggak usah saya sebut, itu termasuk sombong. Oke, baik. Intinya begini Pak Marlan. Ya.
saya menikmati sekarang ini, saya pernah nyalon anggota DPRD Ya, sebagai calon wakil rakyat. ya. Alhamdulillah saya menikmati sekarang, artinya begini, saya bisa mendapatkan dalam 1 bulan 5 kali, bahkan kalau nasib bagus bisa 10 kali gaji DPRD. 5 sampai 10 kali. Iya, dalam 1 bulan. Oke. Nah, tapi semua itu kan tergantung sistem. Kenapa copy trade saya MC? Copy trade saya MC. Kenapa? Iya. Terus perlu Anda ketahui, jadi begini. Anda harus paham dulu. Copy trade itu apa? Pak Marlam, menurut definisi Pak Marlam, copy trade itu apa? Copy trade ya kita menyalin trading dari layanan trader yang disediakan. Menyalin layanan Atau mengcopy. Mengcopy. Ya, mengcopy tradingnya trader yang menyediakan copy trade. Oke. Kenapa Pak Marlam buka layanan copy trade? Ya tentunya karena saya sudah menguasai trading saya ini, membantu saya selama ini menghasilkan. Kalau saya belum menghasilkan terus buka copy trade, ya saya tentunya jahat. Enggak karena Pak Marlam punya counter HP enggak? Bisa jadi. Nah, jadi kembali lagi ke pembahasan kita yang awal tadi. Ketika Pak Marlam ini mempunyai 1 buah counter HP, Pak Marlam ini enggak cuma jual HP. Dia akan menjual aqua, menjual beras, menjual bensin. Sama. Gitu. Baik. Kita namanya berbisnis, jangan sok-sokan lah, jangan sok-sok keren, sok-sok hebat, terus, weh aku ini murni trading, nggak mungkin aku jadi partner broker, aku nggak bakalan jadi independent broker, aku nggak bakal begini, nggak bakal jadi educator, nggak bakal jadi penyedia layanan sinyal, aku belum, nggak usah munafik. Oke. Intinya inti dan core of the core. Oh, asik. Oke. Lanjut. Di dalam kita berbisnis, di dalam kita trading itu mencari uang. Iya. Benar nggak? Bohong besar jika Anda tidak mencari uang. Cuma di dalam perjalanan kita trading, di dalam perjalanan kita memberi fasilitas copy trade, itu kadang ada komen-komen yang negatif, yang menyudutkan kita, yang menilai kita seolah-olah kita membohongi, kita mengakali. Kalau saya membohongi, mengakali, nggak mungkin saya menikmati semua ini. Oke. Kerasa, harta halal, harta nggak halal. Saya udah kenyang. Saya judi nggak punya apa-apa. Kadang komentar itu pedas karena melihat dari luar. Kalau Mas Hendrik tradingnya mau seperti itu, orang banyak menilai itu tradingnya ugal-ugalan. Padahal kalau kita tahu pembahasan tadi, tentunya salah satu cara yang masuk akal juga. Namun kalau orang tidak mau mendengar, tidak mau menerima pendapat orang lain, tentunya ya menilainya Mas Hendrik Ceker tradingnya ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan ya jangan menyediakan CT, trading sendiri aja. Jadi begini Pak Marlam, pertanyaan saya. Pak Marlam ini mau bisnis, punya uang 1 miliar, alhamdulillah listriknya hidup. Oh alhamdulillah, jadi ngobrolnya nanti bisa lebih lama lagi ini. Sobat trader semuanya, karena mencari Mas Hendrik Ceker ini susah sekali, saya sudah menjawabkan dari beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu, tapi susah sekali. Bahkan di tahun lalu juga gagal terus untuk mengundang Mas Hendrik Ceker ini, meskipun melalui online. Jadi ini benar-benar saya manfaatkan momen ini supaya mendapatkan informasi yang akurat langsung dari narasumbernya, tidak cuma katanya. Jadi mudah-mudahan informasi ini tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Atau menginformasikan kalau tidak cocok dengan sistem tradingnya, dengan cara tradingnya, ya nggak usah di-copy. Tapi kalau cocok dengan sistem tradingnya, silakan ditanya. Nanti follow-nya berapa, dananya lebih baik follow berapa. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda semua, teman-teman semuanya bisa menerima dengan ikhlas. Tentunya kalau kita sudah bisa menerima sistem trading, ya itulah sistem trading yang diciptakan oleh trader tersebut. Mas Hendrik Ceker? Ya, siap-siap. Oke. Mas Hendrik Ceker bisa agak mundur,
biar gambarnya tidak terlalu besar. Saking semangatnya kalau cerita maju, jadi gambarnya kebesaran. Oke. Agak greget juga sebenarnya. Oke, baik. Di Marlam Channel harus yang disampaikan itu sesuai data, bukan katanya. Ya. Baik, saya sudah bergabung lagi dengan Mas Hendri Ceker. Jadi, kenapa CT Mas Hendri Ceker MC? Terus kemudian kita membahas juga kenapa Mas Hendri Ceker menyediakan layanan copy trade kalau sistem tradingnya ugal-ugalan. Nah, ini supaya lebih clear ya, namanya ugal-ugalan ini tentunya kalau kita nggak jelaskan, kita tidak paham. Nanti bisa Mas Hendri Ceker jelaskan lagi. Oke. Jadi di sini akan saya bahas yang pertama, kenapa MC tadi sudah saya jelaskan Pak Marlam. Ya. Kenapa MC? Ya. Terus kita masuk ke ugal-ugalan ya. Ya. Sekarang saya kasih gambaran begini Pak Marlam. Pak Marlam, ketika belajar mobil ataupun belajar bisnis, kita bicara di mobil atau motor. Ketika Anda mengendarai sebuah motor, Anda mau membeli motor misalnya atau mau belajar, itu Anda mau beli yang paling mahal, belajar yang motor yang paling bagus, atau motor yang jelek dulu. Ketika nanti terjadi kerusakan, nominalnya kerusakan itu sedikit. Yang jelek, kalau yang baru, kalau Pak Marlam nggak bisa naik motor, jatuh, tentunya mahal dong harganya. Betul. Anda, Pak Marlam pilih yang mana? Ya, yang jelek dulu. Jadi kalau rusak juga nggak besar. Terus yang dimaksud ugal-ugalan itu begini. Si Pak Marlam dengan saya pilih motor yang bagus untuk belajar motor, dan Pak Marlam untuk belajar motor, Pak Marlam pilih motor yang jelek. Ya. Berarti yang ugal-ugalan saya dong. Ya. Nah, terus keduanya, Pak Marlam ketika mau berbisnis, itu dengan modal kecil dulu, ketika mau buka toko, modal kecil dulu atau modal besar dulu? Ya, saya pilih kecil dulu. Jadi kalau ternyata saya nggak berhasil kan kehilangannya masih ada backup. Iya. Nah, gitu. Nah, yang modal besar langsung kepedean dia modal besar, modal besar, ternyata nggak laku barang-barang dia. Resikonya besar. Resikonya besar. Tapi yang kecil, ketika kita mulai merintis dari kecil, akan terbangun kecil-kecil. Dan benar kata Mak Erot, ya, semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Mak Erot ke bawah deh. Berarti pinter Mak Erot. Nah, itu apakah nggak ugal-ugalan yang artinya yang pemodal besar? Oke, baik. Jadi kembali ke kita mau aman atau mau sok-sokan dengan modal yang langsung besar, iya. Nah, gitu. Modal besar saya juga punya. Oke, baik. Saya punya. Tapi begini Pak Marlam, ugal-ugalan, definisi ugal-ugalan ini kebut-kebutan. Tentunya ugal-ugalan ini kan tidak memperhatikan rambu-rambu kata, misalnya ya. Misal ugal-ugalan ini identik dengan numpak motor, naik motor. Ya selama ini ya. Misalnya tidak sesuai apa istilahnya rambu-rambu lalu lintas, tidak punya aturan lah. Gampangnya tidak punya aturan, tidak punya rule yang jelas, dia asal aja. Kalau Mas Hendri Ceker ini sesuai bahasan kita awal tadi kan, Mas Hendri Ceker punya sistem yang baku. Ya itu tadi Pak Marlam, jadi kembali lagi ke penjelasan saya yang awal tadi, artinya begini, kita memang MC, sering MC, bahkan tiap hari kita MC, kasarnya ngomong seperti itu. Cuma terukur dalam artinya begini, saya hanya loss sekian dolar yang saya sediakan dengan sistem cash management. Nah, dan kita pun begini Pak Marlam, ada juga waktu saya membuka copy trade di salah satu broker yang warnanya merah itu. Itu ada yang modal 1.000, profitnya 18.000 apa 14.000, itu saya share di Facebook, di kenangan saya. Silakan nanti scroll di wall saya, itu ada. Itu modal 1.000, profitnya 14.000 dia dapat dari saya, copy trade itu. Itu tradernya atau investornya diem enggak? Diem atau marah-marah? Diem. Dan rata-rata yang saya alami begini Pak Marlam.
Gini loh, kita punya layanan copy trade itu kayak nolongin orang tenggelam. Oh iya, oke, baik. Ketika kita masuk di situ, kita mau angkat, malah mereka nginjek kita. Oke. Kalau nggak kita yang mati ya kita pingsan. Oh iya, oke. Nah, Oke, artinya baik. begini Pak Marlam, bukan saya Ya, menuduh follower ini seperti itu. Semua follower itu saya yakin orangnya baik-baik. Gitu loh. ya, Karena saya yakin kalau mereka ini pasti berpendidikan semua. Tentunya begini, layanan copy trade itu seperti yang saya sampaikan di awal. Pak Marlam ini punya toko HP. ya. Nggak mungkin Pak Marlam ini cuma jualan HP. HP aja. Nah, Oke. saya trading, saya buka iseng-iseng copy trade. Ternyata Ya. follower saya banyak. Ya, Nah, selama berjalan copy trade itu, saya seringkali melakukan copy trade, ada yang MC, ada yang untung, ada yang rugi 20%, ada yang untung ribuan persen, ada yang MC, dana habis di situ. Nah, ya. ndelalah, ya, kebetulan, bahasa Indonesia kebetulan, Ya, kebetulan. bahasa Jermannya ndelalah. Kan? Nah, Ya, ndelalah, teman-teman ini pas kebagian yang pasar jelek dan MC. oke. Nah, mereka ini yang profit-profit nggak pernah up saya. Artinya begini, coba dong diimbangin gini loh. Oke. Mampus, CT, BOC, MC lagi, nyesel gini. Nah, sekarang kita berimbang. Dan saya pun nggak butuh itu. Gitu loh. Saya nggak butuh untuk disanjung, artinya, wow keren luar biasa Hendrik Ceker ini, CT-nya mantap. Hebat. Dan saya nggak butuh. Berarti hanya Marlam Channel yang nyanjung trader hebat Henry Ceker. Iya. Dan saya terima. Marlam Channel juga kena bulian. Oke. Oke. Nah, seperti itu Pak Marlam. Ya. Jadi layanan CT itu sudah ada deskripsi. Ya, benar. Ini sebenarnya yang mau saya bahas berikutnya.